Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengajar Islam Masjid atau Islam 2 tahun kali sama pada tahun 2022 yang berada di lingkungan Komplek BPI RW 6 DKM Masjid Al-Mukarramah. Salawat serta salam selalu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semoga rahmat karunia-Nya beserta keluarganya kita bisa berkumpul dan semoga kita dapat contoh sunah-sunahnya hingga akhir zaman. Perkenankan untuk acara pada sore hari ini yaitu pertama ada pembukaan, lalu ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga acara inti dari pengurus itu dari pertama saya ucapkan terima kasih kepada kehadirannya Ibu dan Bapak Soli selaku Lurah Bapak Rafi dan di dalamnya. Dan yang kedua, terima kasih kepada para saudara yang di dalamnya selaku Keluarga Al-Mukarramah dan juga peserta selaku urusan atau regresi nanti akan mengisi Isma selaku panitia yang telah turut serta membantu dan mensukseskan acara ini. Yang pertama, selanjutnya sambutan waktu dari tempat dipersilakan untuk saudara Rasulullah sebagai ketua Isma. Suaranya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan Pangurawi serta para staf jajarannya. Yang saya hormati Ketua BKPMI Kota Cilegon dan para staf jajarannya, dan juga Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah dan juga para pengurus-pengurus DKM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan juga karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini untuk menghadiri acara pengajian remaja Islam Masjid atau bimbingan Bisma khususnya untuk Kelurahan Pangurawi. Salawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad yang telah akan menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya sebanyak-banyaknya kepada khususnya BKPMI Kota Cilegon karena sudah merelakan waktunya untuk bisa membimbing kami
membimbing para siswa di sini agar kedepannya kita ini bisa menjadi lebih baik. Karena sebenarnya kita ini jumlah rismanya ini ada 20 orang Pak, tapi yang bisa hadir hanya segini. Mungkin ada kesibukan juga. Ada yang sekolah, ada yang kerja. Ada juga yang kuliah, tapi saya harap itu tidak mematahkan semangat kita untuk tetap bisa untuk mensiarkan, untuk berjuang di agama kita, agama Islam, untuk tetap memakmurkan masjid. Amin. Saya harap dengan adanya acara bimbingan ini, kedepannya risma kita ini menjadi risma yang berkualitas, Pak. Amin. Dan kita juga bisa meneruskan untuk kedepannya untuk memakmurkan masjid kita, Masjid Al-Mukarramah khususnya. Dan saya juga meminta maaf jika dalam penyelenggaraan atau apa ya istilahnya, dalam pelayanan kita di sini ada yang kurang berkenan untuk bapak-bapak atau ibu lurah juga, tapi mohon maaf. Intinya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena bapak-bapak di sini sudah, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita di sini. Sekian kata-kata yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Baskoro selaku Ketua Risma yang Al-Mukarramah yang telah mengharapkan sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ustaz Jalan selaku Ketua Liga Masjid Al-Mukarramah. Situ aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa bertatap muka di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam semoga kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kita selalu mendapatkan syafaat hingga yaumul qiyamah. Yang kami hormati Ibu Lurah Kampung Rawi, mohon maaf Bu, saya belum tahu nama. Yang kami hormati Ketua Pengurus dari BKPL PRMI. Ini mohon maaf ketidakpahaman saya, jadinya karena pemberitahuan terkait masalah kegiatan ini sifatnya mendadak ya, dan alhamdulillah tidak mengurangi dari tujuan kita bersama, utamanya kami selaku pengurus BKM sangat berterima kasih kepada Ibu Lurah Kampung Rawi dan beserta jajarannya yang telah berkenan hadir di masjid kami, dan bapak-bapak juga sekalian dalam rangka pembinaan kegiatan Risma yang ada di lingkungan Masjid Al-Mukarramah. Yang kami hormati para kesepuhan
para pengurus lingkungan. Di sini ada Bapak Budi selaku Wakil RW dan Pak Ustadz Maliki selaku Dewan Penasehat Masjid yang alhamdulillah beliau berkenan hadir di sini. Saya selaku pengurus DKM kepengurusan periode 2019 sampai kemarin itu terakhir periode 2021. Jadi kami selaku pengurus DKM sudah ada 6 periode kepengurusan masjid dan alhamdulillah kegiatan masjid ini masih berlangsung dan kami masih dipercaya untuk mengurus masjid. Kepengurusan DKM Al-Mukarramah periode 2022 hingga 2024, alhamdulillah kemarin pada saat diserahkannya struktur organisasi DKM Al-Mukarramah yang terbaru dari kelurahan, kami diminta untuk struktur organisasi pun dari Risma. Dari Risma itu alhamdulillah sudah kami serahkan ke kelurahan. Mungkin sebagai informasi pada saat itu masih lurahnya Pak Mulyadi, itu mungkin dengan Ibu Lurah sekarang. Ini sebagai bentuk komunikasi kami. Mudah-mudahan itu masih berlanjut. Adapun secara struktural kalau seandainya mau dirubah pun kita akan mengikuti. Selanjutnya Risma kami di sini adalah anak-anak remaja masjid yang kegiatan sehari-harinya adalah dalam melaksanakan kegiatan peribadatan, kemudian kegiatan Risma itu mensupport kegiatan yang ada di Masjid Al-Mukarramah. Antara lain adalah kegiatan-kegiatan PHBI dan lain-lain. Kegiatan yang sekarang itu baru kami rencanakan untuk kegiatan Hadroh karena mengisi waktu-waktu luang yang biasa dimanfaatkan oleh anak-anak remaja masjid. Adapun kegiatan yang lain belum terlaksana. Jadi kami mohon bimbingan dari kelurahan dan bapak-bapak dari tim yang terkait masalah remaja masjid. Saya minta dukungan, support dan bantuannya supaya anak-anak remaja masjid ini bisa lebih terarah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terorganisasi di Risma, utamanya mungkin ada pengajian. Jadi saya berharap dari kegiatan ini, pertemuan ini akan memberikan manfaat yang lebih baik untuk anak-anak Risma yang ada di Masjid Al-Mukarramah. Mungkin sebagai pemberitahuan dan sebagai info yang selanjutnya supaya diketahui, Lurah barusan menyampaikan ke saya bahwa terkait masalah Masjid Al-Mukarramah ini berdiri tahun 2000. Sebelumnya 98 ya. 98. kurang lebih segitulah. Ya. Pak, bukan tentang tanda deh. Jadi kurang lebih dengan Masjid Al-Mukarramah ini awalnya adalah musola. Awalnya musola diketuai oleh Bapak Ustadz Haji Hotib. Beliau mengurus musola ini hingga terbentuk masjid itu kurang lebih 6 tahun. Setelah itu dilanjutkan oleh kepengurusan dari Pak Haji Yoyo yang periodenya juga 2 periode 6 tahun. Selanjutnya berjalan 3 tahun kemudian
itu diketuai oleh Pak Dr. Supriyono, tetapi wakilnya adalah Pak Maliki, berlanjut sampai 2 periode juga. Setelah itu baru saya yang diberikan amanah untuk menjalankan roda organisasi di DKM Al-Mukarramah. Selanjutnya bahwa terkait masalah masjid kita, masjid secara lokasi ada di wilayah RT 3 dan RT 4. Kemudian tanah masjid ini kelurahan, jadi yang ada yang sekarang kita berada di sini ini atas nama Pak Supati, yang luas tanahnya kurang lebih 200 meter persegi. Kemudian kita punya tanah di depan masjid ini itu 100 meter. Kemudian dari kepengurusan DKM juga memberi tanah atas nama Bapak Kamtin seluas 146 meter persegi. Selanjutnya untuk pengembangan masjid periode saya, masyarakat bersepakat dan jamaah untuk membeli tanah di sebelah masjid ini seluas 500 meter persegi, tetapi yang disertifikatkan itu kurang lebih 336, dan itu yang akan kami pergunakan. Jadi luas tanah total masjid itu adalah 786 meter persegi. Dan secara administrasi dari 4 surat ini baru 1 kelurahan. Alhamdulillah dari Dewan Penazilan kami Bapak Rifai memberitahukan bahwa balik nama atas nama dari Pak Wawan ke pengurus DKM alhamdulillah baru selesai kemarin, dan insya Allah kita akan melanjutkan prosesnya ke BPI. Selanjutnya ini planning dari DKM bahwa insya Allah setelah surat-surat ini selesai sebagai perwakilan tercatat di DEPAK, kita insya Allah akan berlanjut ke sisi pembangunan masjid, yang insya Allah kita akan melaksanakan pembangunan masjid dan pemetaan gambar dan sudah ada. Nanti ini sebagai informasi saja. Kemudian apa yang harus kami sampaikan dengan pemerintah setempat, khususnya DEPAK dan kelurahan kecamatan, saya mohon arahan dulu kan. Jadinya bagaimana untuk terkait masalah, saya mendengar bahwa ada dana operasional bantuan dari pemerintah daerah untuk masjid. Sampai saat ini kami belum menerima, karena memang secara administrasi pun kami belum terdaftar secara resmi. Jadi itu saja sebagai informasi yang bisa kami sampaikan sebagai pengurus DKM. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di masjid ini. Mudah-mudahan dengan kumpulan kita di sini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Anwar selaku Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah yang telah melakukan selamat kali. Lalu selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kamulami Ibu Agustina Mawar. Waktu dan tempatnya itu seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal
wa ala alihi wasrobi ajma'in yang terhormat, ini dari Ketua PKPMI beserta pengurus yang kami hormati juga Ketua DKM beserta pengurus dan ada Bapak juga di kepala sekolah yang luar biasa. Alhamdulillah ketemu lagi di sini ya. Biasanya ketemu Bapak di dinas pendidikan Pak. Karena dulunya oh gitu. Ya, karena sebelum di Kelurahan Koprawi saya bertugas di dinas pendidikan. Alhamdulillah silaturahmi jalan lagi ketemu di sini dan adik-adik yang luar biasa, Ketua Risma beserta pengurus yang energinya ini saya lihat luar biasa. Tadi Ketua menyampaikan sambutannya itu semangatnya wah gitu loh, semangat pisan. Jadi mudah-mudahan Risma di Al-Karomah ini bisa berjalan dengan lancar seperti yang kita harapkan nanti di bawah bimbingan PKPMI juga. Baik, alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam satu kegiatan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT dalam rangka bagaimana masjid ini tidak hanya digunakan untuk sholat ataupun juga berdoa, tapi ini lebih juga memanfaatkan masjid ini sebagai satu wadah agar masjid menjadi makmur dengan dilibatkannya para pemuda. Oh, ini dosen nanti ya? Ya, nanti kalian ke depan ya. Oke, jadi beberapa pemuda mudah-mudahan pemuda juga bisa dilibatkan. Karena biasanya kalau ada sentuhan perempuan ada beda, gitu ya. Kalau kali kan lebih perempuan belum energi, ya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa diajar yang remaja pemuda. Ini adalah kegiatan kelurahan yang kelima di remaja Islam Masjid ini, dan alhamdulillah tahun ini kita baru menggandeng PKPMI karena ternyata juga ada keterkaitan antara kegiatan ini juga dengan PKPMI. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM terkait dengan pengurusan surat di sini, memang ya Pak, kemarin beberapa kali bolak-balik Pak Rifai ya, Pak Rifai itu datang dan kelurahan ini masalah tanah yang ada di untuk masjid, dan alhamdulillah sepertinya sudah selesai ya, sudah selesai dari pihak kelurahan juga itu, kemudian juga dengan kecamatan. Nah, mudah-mudahan apa yang diharapkan untuk perluasan nantinya ini bisa dengan lancar. Nah, untuk yang lainnya, jadi Ibu berharap bahwa sekali lagi Risma tidak hanya dibentuk bukan ya, dibentuk kemudian tidak ada action, tapi bagaimana nanti remaja Islam Masjid ini bermitra dengan DKM ya, kemudian bagaimana memakmurkan masjid ini. Tidak hanya kegiatan seperti tadi, tapi juga bagaimana mengajak misalnya ada kajian makanan yang harus terlihat, kemudian juga ada kegiatan PHBI, terus juga ada kajian-kajian lain ya yang sifatnya memang mengajak generasi muda bagaimana generasi muda ini tidak hanya aktif di medsos ya, tapi aktif juga di masjid gitu ya. Medsos boleh, karena memang sekarang kita tidak bisa terlepas dari medsos. Apapun memang berkaitan dengan teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kegiatan yang positif. Bolehlah posting kegiatan Risma gitu ya, seperti itu ya, dan diharapkan bahwa ya kita tahu bahwa kenakalan remaja luar biasa ini, bahkan udah sampai ke Cilegon ya, kita tahu ya, kemudian ketika bagaimana mental yang tidak kuat, mental yang lemah, ketika tersinggung sedikit ujung-ujungnya nonjok, ujung-ujungnya tawuran, ujung-ujungnya ngajak gaduh ya. Seperti ada game-game yang game boleh, tapi kalau yang mau sendiri kan enak ya gitu. Game apa tuh? Game hard rock, game hard rock ya. Ya artinya bahwa pemuda ini sekali lagi bisa dijadikan contoh ya, pilot project, karena kedepannya sekali lagi kami di sini
berapa tahun sih ya Pak ya, berapa tahun sih kami bisa berkontribusi. Tapi adik-adik ini adalah yang langkahnya masih panjang. Siapa tahu dari nanti muncul pemimpin-pemimpin yang bisa memimpin memang pemimpin wilayahnya ya di Bangkurawi khususnya di RW 06 ini gitu kan. Siapa tahu nanti lurahnya dari sini ya, kan tidak tahu gitu ya, who knows gitu, siapapun bisa saja gitu kan, apapun bisa terjadi. Artinya sekali lagi mudah-mudahan sisa hidup kita di usia kita saat ini bermanfaat, karena yang meninggal itu tidak harus yang tua ya, harus yang tua, yang muda juga bisa ya. Artinya bahwa persiapan ke sana itu memang harus dimulai dari sekarang. Kalau nanti umurnya masih panjang ya alhamdulillah, gitu Allah kasih kesempatan kita untuk melakukan amal kebaikan. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ya, berangkat alhamdulillah berangkat, tapi jangan-jangan kayak kemarin ya kasus di mana depan stasiun anak sekolah. Nah, apakah ketika kita keluar dari rumah ternyata untuk belajar? Nah, itu juga ya. Jadi sekali lagi niatkan untuk keluar rumah dalam niatnya untuk kebaikan. Ya, aku kan doa keluar rumah. Orang doang ibu ya. Artinya bahwa segala sesuatu sekarang tidak ada oleh Allah karena Allah ya. Itu kemudian yang kerja mau posko tabrakan ditabrak di BMW ya BMW nyalip truk, ternyata seperti itu di gerang juga seperti itu. Artinya ini hal-hal yang ada sekitar kita ini bisa jadikan hibur ya, pelajaran untuk kita semua bahwa hidup mati kita karena Allah gitu ya. Kita berangkat berharap bahwa selamat, tujuan tercapai, balik lagi ke rumah dengan selamat ya. Jadi kalau adik-adik yang masih punya orang tua, minta doa ke orang tua. Oh Pak, pulangnya ayo sedang. Oh Pak, saya mau keluar rumah, izin mau ke sekolah. Sekolah ya, jangan nongkrong ya. Ini nih, Satpol PP lagi banyak ini juga, banyak apa namanya? Razia ya kayak gitu. Ada di warung, ada di PS. Ini gimana ya? Kalau ya, jangan-jangan udah ya? Kalau ini, alhamdulillah. Kalau alhamdulillah berarti pernah ya. Kita dikasih tahu, kita pernah misalnya melakukan satu hal yang seperti itu dan kita ajak kasih tahu teman-teman, alhamdulillah pakai kalau baik ya, pakai mudarat misalnya gitu. Ya, terkait dengan nanti bantuan masjid ya Pak ya. Silakan nanti kita koordinasi ya di kelurahan. Ada Bu Eni Pak, saya kenalkan Bapak Ibu, ini Bu Eni ini adalah kasih kesos, jadi yang ngurusin masalah kepemudaan, anak taruna ya, ini bantuan apa ini kan BBM. Nah ini ibu yang paling sibuk ya. Jadi kalau misalnya saya ini alhamdulillah WNI kerja ya. WNI punya staff ya, diantaranya ini Al-Mukarram Pak Budi ya. Amin ya Allah gitu kan. Pak Budi kemudian juga Pak Maman gitu ya. Jadi alhamdulillah ini dua staff yang kita bawa hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita lakukan di kelurahan, mohon doa juga Pak, adik-adik juga bahwa kita bisa melaksanakan tugas dan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Bangkurawi. Sebagai informasi di baru kali ini di RW 06, insya Allah besok kita akan rapat dengan PU mengenai jalan viral, dia ganti viral ya kan, karena jalan di depan Kebanglasan ya luar biasa. Bangkurawi itu jadi sorotan ketika hujan seperti kubangan lele, kubangan kebo, segala macam lah ya. Dan yang jatuh pun korban banyak ya. Mudah-mudahan kita doakan besok ketemu dengan PU pengerjaan jalan
viral tersebut terlaksana. Amin. Amin. Berikan keberkahan dan akses untuk masyarakat melalui jalan menuju ke pasar dimudahkan, yang mau ke sekolah, yang mau ke pabrik, yang mau kemanapun lewat jalan tersebut. Insya Allah mudah-mudahan sudah terbangun dan bisa dinikmati oleh kita semua. Hanya mungkin nanti akan ada akses penutupan ya terkait dengan pembangunan tersebut, karena saat ini memang sudah ada beberapa proyek yang dikerjakan. Ciberko sudah dikerjakan dan ditutup. Ya, akses masyarakat untuk ke Abang Ciberko dialihkan lewat Bukil atau SMK 1. Kemudian akses yang di Cudus, Rakasa ditutup seperti itu. Dan mudah-mudahan sekarang ini nanti kita ke Pembrawi. Jadi informasinya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Pembrawi, Ibu Agustina Mawati. Dan akhirnya kita masuk ke dalam acara inti yang nantinya akan diisi oleh Bapak selaku pengurus waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lurah dan Ibu Kasih, begitu juga para staf, yang terhormat Bapak DKM, Bapak Ketua RW dan Bapak Ustadz Penasihat Masjid Al-Karomah. Begitu juga Bapak Baban sebagai Ketua Risma dan asuhannya, dan dari BKPR mohon maaf Ibu dadakan diinformasikan untuk diminta datang ke sini untuk sharing sedikit kepada adik-adik asuhan Risma kita ya. Kebetulan Ibu juga punya tanggung jawab karena Ibu juga ada di RW ini. Ibu mau sedikit bahasanya nggak apa-apa aja random ya, soalnya kan Ibu ini di sini sebagai agen pemulihan narkoba. Tolong perhatikan ya adik-adik, soalnya ini kebetulan sekarang sedang banyak ini remaja-remaja yang terkena narkoba di wilayah Cilegon. Sebenarnya Pak, di kelurahan kita alhamdulillah sudah dijadikan pilot project dari pusat untuk mendirikan agen pemulihan. Jadi agen pemulihan pertama di Cilegon, adanya di Panggurawi. Dan di bawah IBM ini ya berjalan agen pemulihan narkoba yang bernama agen pemulihan Mawar 6. Jadi kalau misalnya Panggurawi, baik itu kader, semua namanya Mawar, makanya dipakainya nama Mawar. Adik-adik di kita di Cilegon, kebetulan kita kota industri yang tempatnya transit trans dari Sumatera ke Jawa. Itu begitu banyak penyebaran atau
luar daerah, transitnya kadang-kadang di Cilegon. Kebetulan di ini juga di LP kita di Cikrai itu ada juga tahanan yang merupakan tahanan internasional. Begitu ngerinya ya Pak. Kenapa ini Pamengurawi dijadikan pilot project? Itu pun ada sebabnya. Ternyata di Pamengurawi ini termasuk di Cilegon itu yang zona merah. Kayaknya ngeri ya Pak. Ya, alhamdulillah dari bentuk ada 7 orang yang agen pemulihan narkoba di Pamengurawi. Kami didirikan tahun 2021 ya awal, tapi alhamdulillah sudah menangani 12 orang pecandu. Jadi kita merehab 12 orang pecandu. Itu tidak semua dari ini ya, dari Pamengurawi. Kebetulan kita waktu itu sempat di setiap RW kita sosialisasi kepada bapak-bapak pengurus RW-nya. Kita mengadakan pemetaan kira-kira di wilayah mana yang ada penggunanya. Ternyata memang ada, nggak bisa dipungkiri ya. Tapi itu insya Allah jadi rahasia kami. Ada beberapa juga yang di Pamengurawi yang masih jadi PR kita, termasuk BPI gitu ya. Mohon maaf. Nah, kita dari BNN juga waktu itu, makanya kenapa kita merehab 12 orang, karena ada titipan dari BNN juga. Jadi kita itu alhamdulillah dari agen pemulihan awal ini bukan hanya menangani dari Kelurahan Pamengurawi aja, tapi di luar Pamengurawi. Jadi kita alhamdulillah dipegang sama Kota Cilegon. Ada yang misalnya butuh itu direhab, kita rehab. Nah, untuk merehab ini kita tidak ada biaya gitu, jadi secara gratis. Mungkin ada ibu mau menceritakan tentang tanda-tanda pengguna narkoba. Sayangnya nggak ada PSPC, jadi random aja ibu. Iya. Ini pengguna narkoba itu ciri-cirinya ada 3 om, yaitu dia biasanya itu bengong aja tuh, hati-hati ya, jangan bengong ya, jangan berpikir ya ya. Bengong, kalau sudah bengong, udah bengong dia biasanya bohong. Jadi kan ada baru bohong ya. Kenapa bohong? Dia itu bingung. Tadinya dia itu punya uang jajan, dipakai buat beli narkoba. Tadinya memang kalau namanya pengedar ya ngasih itu cuma. Jadi biar si anak ini ketagihan dulu, bisa sekali ataupun 2 kali. Nah, si anak ini ketagihan, baru tuh si anak itu karena ketagihan akhirnya berbohong. Berbohongnya seperti apa? Misalnya harus bayar SPP, atau SPP ada yang misalnya karena digratiskan harus bayar buku gitu saja ya, atau buat praktek. Ternyata itu digunakan untuk membeli narkoba. Jadi hati-hati ya, itu bohong. Ya akhirnya kan dari bohong itu jadi nyolong. Nah, itu nyolong itu ngambil, misalnya kadang-kadang ada yang sampai ngambil HP sendiri dijual, bilangnya hilang. Kadang-kadang uang orang tua diambil juga, tanda-tandanya seperti itu. Kasihan kan ya. Kalau misalnya adik-adik ada temen yang misalnya dia curhat, saya ini pengguna, atau ada yang lihat, oh ternyata ini teman saya ini menggunakan gitu. Nah, cepat-cepat jadi bisa menghubungi ibu ya. Insya Allah nanti nama adik-adik maupun di sini semua ya, bapak-bapak juga misalnya menemui, bisa nanti langsung lapor. Insya Allah tidak akan bocorkan. Ini juga misalnya si penggunanya pun kasihan ya, kita bantu juga, kita tidak bocorkan, rahasia sifatnya. Kenapa ini harus segera si pengguna tersebut dibantu sama kita? Itu kalau misalnya dibiarkan, itu nanti akhirnya nambah rusak gitu. Kasihan dia masih muda, tapi hancur gitu ininya perjalanan hidupnya. Itu
si anak itu nanti bisa apa tetap aja kalau misalnya dibiarkan sama keluarga disembunyikan misalnya ya, itu bisa kena ini. Jadi akhirnya lari ke apa namanya itu jalur hukum. Dia melakukan kekerasan, misalnya atau pencurian karena kebutuhannya tersebut, itu misalnya karena dia menggunakan, jadi dia sifatnya kasar biasanya, dia emosional. Nah jadi kalau kita sayang, ayo segera gitu ya, membawa atau melaporkan pengguna. Begitu juga misalnya orang tua, misalnya yang punya anak yang segan-segan gitu buat melapor, biar bisa direhab, biar bisa cepat disembuhkan. Karena ada contohnya yang misalnya sudah terkena, akhirnya ditangkap misalnya sama polisi ya, itu si orang tua kena lagi, kan harus direhab karena ketidaktahuan. Kadang-kadang dari kantor polisi pun rehab itu ke swasta Pak. Di swasta itu bahaya, biayanya itu mahal sampai sekitar 10 juta. Kasihan kan itu, misalnya direhab isolasi berapa hari, nanti harus pulang pergi di tempat jauh swasta gitu. Itu kan biaya ya. Kasihan belum lagi apakah dia akan berhenti sampai situ kalau tidak direhab kan bisa aja. Jadi kalau misalnya insya Allah kalau misalnya menemukan pasien tersebut dan dititipkan pada kita, nanti kita pantau terus. Ya, insya Allah kalau di Cilegon ada BNN. Nah di BNN itu nanti kita periksa misalnya urinnya juga itu gratis dengan asal jadi semacam ibu gitu ya, ibu AP itu jadi ibu yang jadi ininya gitu, jadi ibaratnya seperti kartunya lah gitu. Jadi dengan ibu membawa orang tersebut ya, misalnya perlu pemeriksaan urin, tes buat narkoba, itu digratiskan. Kalau misalnya ini pun di pemerintah sebenarnya udah ada buat rehab, adanya itu di Lido, di Bogor jauh ya, itu secara gratis. Begitu juga di daerah Lampung. Jadi di Indonesia itu cuma ada 2 tempat yang fasilitas pemulihan narkoba yang dari pemerintah yang secara gratis, adanya di Lido dan di Kalianda Lampung. Kalau di kita belum ada. Makanya yang mudah-mudahan remaja-remaja di sini tidak akan terpengaruh dengan narkoba ya. Stop narkoba, jangan kalau narkoba ini kayak ini bisa bisa gitu. Padahal salah ya, jangan. Ibu mau itu sedikit memberi contoh obat narkoba yang gampang ditemukan. Nanti awas nih jangan ngikutin ya, intinya ibu ngasih tahu itu bukan berarti jadi tahu saya mau pakai jangan ya, justru ini bahaya. Kalau berbahaya itu kan merugikan diri sendiri ya, merugikan diri sendiri, merugikan orang tua, lingkungan ya. Misalnya ada contoh narkoba itu mushroom. Jadi ada kotoran kerbau ya, misalnya kan di sini ada ada KS tuh, daerah KS ya, ada misalnya seperti lapangan. Nah di lapangan itu kan suka ada kotoran kerbau ya. Nah itu kotoran kerbau itu diambil tuh si jamur. Kotorannya itu Berjamur. Jamurnya itu, nah jamurnya itu berbahaya, itu memang jadi bisa bisa memabukkan. Ya, jadi jangan sampai. Kalau anak-anak yang ini sudah terjerumus, makanya kalau diajak biasanya yang udah tahu itu orang yang udah memakai. Makanya jangan sampai cobain enak kok, pada dari jangan sampai. Ada juga misalnya pembalut balita ya, pembalut balita itu direbus yang masih baru itu dia sama memabukkan. Itu kan hal yang murah ya. Terus ada juga tramadol. Tuh anak-anak kalau misalnya ini mau dodol enggak, jangan mau. Memang butiran ya, namanya tramadol itu yang lebih murah gitu. Itu jangan mau ya, karena itu akan merusak badan kita. Insya Allah sih ibu-ibu percaya kepada adik-adik ya, apalagi ada di Risma asuhannya Pak Baban, sering
lain di kepengurusan ini. Mungkin itu aja ya, nanti kalau mau bertanya tentang narkoba boleh saja, karena sebenarnya banyak yang diceritakan, tapi karena waktu dan alat peraga yang belum siap juga, mungkin Ibu akhiri sampai sini aja sedikit tentang bahayanya narkoba. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sarrafal anama bismillahirrahmanirrahim maqamil a'la. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Puji dan syukur senantiasa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama dapat bermuamalah dan bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini, yaitu Masjid Al-Mukarramah, di acara majlis pembinaan remaja Islam Masjid Al-Mukarramah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustaz yang saya hormati dan bisa sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, Ibu Lurah yang alhamdulillah luar biasa, yang saya hormati beserta seluruh kasih dan pegawai kelurahan yang hadir, Kelurahan Pangmerawi itu sebagai proyek apa tadi? Proyek Itu apa namanya, Kampung Bersinar. Kampung Bersinar luar biasa. Semoga kita menjadi bersinar menjadi lainnya. Amin. Bersih narkoba. Oh, bersih narkoba ya, insya Allah. Para tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh kesenian yang saya hormati, teman-teman remaja Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman BKS Kota Cirebon yang alhamdulillah bisa hadir pada sore hari ini. Dan ini namanya spesial nih, jadi biasanya hadir paling 3-4 ini berbiasa tetap kita syuting dan silaturahim dengan teman-teman remaja Masjid Al-Mukarramah ini. Semoga pertemuan kita pada hari ini senantiasa Allah berikan keridhaan kepada kita semua, dan kelak nanti di yaumul qiyamah kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Santri BKPRMI. Kalau kita bilang siapa kita? Siapa kita? Santri BKPRMI. Siapa kita? Santri BKPRMI. Sekali lagi biar kompak. Siapa kita? Santri BKPRMI. Santri BKPRMI. Siap amanah negara tercinta Republik Indonesia.
tercinta Republik Indonesia. Kepanjangan S-nya siap, A-nya amankan, R-nya negara, yang tercinta, R-nya Republik, I-nya Indonesia. Santri BKPRI Siap. Amankan negara tercinta Republik Indonesia. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Pancasila Jaya. Masjid Makmurkan. Masjid Makmurkan. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena ceritanya dalam teorinya bahwasanya santri itu adalah pejuang dan yang mempertahankan bangsa dan negara beserta para ulama dan para kiai. Dalam banyak cerita dalam bukunya pernah membaca bahwasanya santri adalah salah satu pejuang yang mempertahankan bangsa dan negara yang kita cintai. Jadi kalau tidak ada santri, tidak ada ulama, tidak ada kiai, maka hampa rasa hidup di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira betul tidak? Masjid, insya Allah dengan adanya pembinaan pada hari ini, kita nanti terima kasih kepada Ibu Lurah, terima kasih untuk memfasilitasi kegiatan ini. Dan ini bukan hanya kegiatan yang pertama dan yang terakhir, tapi itu kegiatan yang pertama untuk selanjutnya. Insya Allah. Ada Baban tadi Pak Baban ya. Sebetulnya kegiatan itu sebenarnya Pak Baban. Harus gitu ya. Pak Baban. Pak Baban ini wakil ketua 3 di PKK Kabupaten Cilegon. Karena BWSN sibuk nampaknya dengan tugas kepala sekolah yang menawarkan ini. Tapi insya Allah nanti ke depan dia setelah mungkin agak senior dan sebagainya akan bersama-sama dengan kami dalam hal pembinaan bagaimana masjid ini dijadikan kebanggaan untuk anak-anak muda. Masjid ini dijadikan tempat yang dirindukan oleh anak-anak muda, anak remaja, SMP, SMA yang saat ini mereka lebih asik di luar, lebih asik ketika berada jauh dari masjid. Tapi sungguh tidak bahwasanya masjid ini sebagai tempat yang dijadikan kebanggaan oleh pemuda. Jadi seperti itu. Teman-teman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, saya kenalan dulu ya. Ini yang jawabannya tadi sudah hafal ya. Ini santri. Ya, ini saya Bapak Ilan. Saya tiga tinggalnya. Dan dulu kegiatan itu adalah menggagas TKA TPA. Biasanya ada TKA TPA ya. Ada dalam Menurut kalau dulu kepala sekolahnya Pak Ustadz Takyam. Katanya apa Pak Ustadz apa ya? Pada TKA TPA itu dulu kepala sekolahnya. Ada ya? Sekarang kepala sekolah TKA kepala sekolahnya Walid ya. Ya, jadi TKTPA bukan menggagas DPKPRI dalam rangka bagaimana menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas. Jadi TKTPA dulu kita bentuk bagaimana anak agar cinta Al-Quran. Ada yang TKTPA dulu. Ada Alhamdulillah santri TK Al-Quran raih belajar yang beramal, Quran di tangan jadi pedoman kita sambut jawaban kita bisa. Ada yang belum hafal ya? Alamnya ada alam belum? Jadi kami dulu dalam rangka bagaimana PKBRI mulai mendidik dan membina anak-anak TK agar mereka cinta datang ke masjid, cinta hadir masjid, mereka senang ketika membaca Al-Quran. Dengan demikian, alhamdulillah tahun 2018 Lurah dari bersama dengan nasional dalam rangka ingin melihat anak-anak SMP, anak SMA, anak-anak yang kuliah tetap mereka mengaji Al-Quran, bahkan mensyiarkan membaca Al-Quran di waktu maghrib dengan program slogannya adalah Pemuda Indonesia Mengaji. Jadi alhamdulillah kami sudah punya Al-Quran terbitan PKBRI dengan edisi Pemuda Indonesia Mengaji, dan ke depan semoga Pak Wali Kota Ibu Lurah bisa support dalam rangka launching gerakan Maghrib Mengaji. Jadi di waktu maghrib hari ini yang mengaji hanya anak-anak TK, anak-anak SD,
Sedangkan yang SMP, yang SMA, bapaknya, ibunya jauh dari itu, benar kan? Kalau di komplek enggak kali Pak ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, dengan demikian kami bersama teman-teman, ini pengurus Jomblangnya Kang Andi, ini ketua kecamatan Jomblangnya, dan yang lainnya insya Allah teman-teman pengurus di kecamatan lain dan pengurus di kota.